Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location di Ajang Alobank Festival 2022. Tepuk tangannya, terima kasih. Kita masih bahas saham, kripto, dan NFT cuan mana, lebih cuan mana ya. Tadi mungkin udah dikasih tahu di awal-awal sahamnya tuh kayak gimana, kripto NFT seperti apa. Tadi Mas Deddy juga udah masih ngasih banyak banget masukan ya. Bukan masukan sih, gambaran gitu. Aku pun juga jadi tahu gitu ya, jadi ngeh akhirnya. Nah ada IG story nih di @cuap_cuan, kriteria investasi pilihan Sobat Cuan. Nah ini Sobat Cuan tuh lebih pilih investasi yang kayak apa sih? Coba boleh kita cek. Oke, ini dia. Yang memberikan aman dan terkontrol ternyata lebih banyak ya 35%. Terus yang fundamentalnya bagus katanya 32%. Yang keuntungannya besar 26%. Dan mudah dicairkan 7%. Oke. Kalau di saham sih rata-rata bisa ya ke-track ya. Kok kalau ini ya. Benar gak sih? Kalau di crypto NFT? Itu harus hati-hati makanya. Terutama di poin yang paling bawah tuh yang udah dicairkan. Gitu loh, karena itu biasanya akan kelihatan di white papernya tadi. Apakah kripto tersebut atau NFT project tersebut mudah dicairkan apa enggak itu kelihatan. Gitu Oke, kelihatannya? Ya pasti dia ada istilahnya itu ada roadmap kan. Oh, dan tokenomics okay, kan. Itu dia akan kasih tahu kalau Anda commit sekian nanti bisa dicairkan di market mana dan itu bisa berapa hari setelah pembelian misalkan gitu. Kalau misalkan pencariannya terlalu lama itu buat saya biasanya red flag. Udah hati-hati. Oh, gitu loh. Saya udah hati-hati. Pokoknya yang saya cari itu biasanya adalah project-project misalkan NFT atau kripto ya. Dia sudah kita bisa lihat developernya siapa. Mukanya ada. Ya. Oh, itu ada ya. Berarti itu di launch ya. Iya, biasanya gitu. Teman-teman yang lain pasti ada juga yang beli project NFT atau koin yang nggak apa-apa kok anonim juga nggak apa-apa nggak masalah ya silahkan itu bebas itu Anda nggak apa-apa tapi kalau saya mungkin karena duit saya tidak sebanyak Anda jadi saya hati-hati gitu loh saya tahu yang saya kelihatan mukanya aja dulu ya saya tahu sosmednya itu sudah lama saya juga tahu reputasinya dia bagus itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Gitu. Berarti bisa dilihat juga dong man behind-nya kayak ngelihat fundamental saham gitu sama ya kok ya? Iya, saya belajar tuh dari fundamental saham sebenarnya. Mungkin lebih ke sentimen kali ya, sentimen analisis. Misalkan dari Twitter kita ngecek nih foundernya di follow sama siapa gitu kali ya. Nah ya. Sebagai orang backupnya. Betul. Berarti kepake cara Mas Robert tadi ya, Instagram cek juga ya? Iya bisa jadi kayak gitu sih, jadi ngelihat nih background kemudian biasanya posisi si ininya juga apakah dia ini seorang artis yang benar-benar terkenal atau mungkin kurang itu mungkin biasanya itu jadi salah satu pertimbangan juga kan untuk kemudian kita beli aset di NFT. Oke, taunya itu real atau enggak hoax tuh ke tracking juga nggak bisa nggak? Ya kurang lebih dari situ. Berikutnya adalah ada yang namanya audit smart contract. Ya, audit smart contract itu biasanya gini, kalau ada sebuah crypto project yang sudah rilis, biasanya supaya menaikkan kredibilitas, mereka akan mengaudit smart contract-nya ke sebuah firma. Oke, kalau sudah lulus, biasanya mereka akan kasih logo firma tersebut dan ada laporannya bahwa ini sudah lulus audit, nilai skornya sekian gitu. Biasanya kalau saya saya pilih project harus ada yang sudah pernah diaudit oleh kalau nggak Certik solid proof. Certik itu tulisannya certik gitu loh atau solid proof. Atau kalau lebih bagus lagi keduanya ya udah ayo. Tapi itu pun hanya meminimalisir resiko ya. Resiko akan tetap ada. Gitu. Jadi bisa diakses ke firmanya itu gitu ya? Iya, bahkan ada laporannya juga biasanya disertakan. Itu sih. Jadi walaupun memang nggak ada paper kayak mungkin lengkap kayak saham, prospektus, bla 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 gitu ya laporan keuangan, tapi ternyata bisa ditelusuri gitu ya Mas Edi? Iya tapi itu harus ada sih tetap. Tetap harus ada. Tetap itu harus ada. Kalau buat saya. Oke, Gibran mungkin ada yang mau tanya-tanya silakan. Oke, kita kasih kesempatan 2 pertanyaan terlebih dahulu di sesi ini. Ada yang mau bertanya? Ingat ya pertanyaan paling bagus bisa dapat hadiah. Ya ingat ya hadiahnya tiket. Oke, saya persilakan. Halo para
para orang-orang kaya menurut saya. Aminin dulu aja. Oh iya, amin. Saya Dina dari Jakarta, saya karyawan swasta dan menurut saya amat sangat awam tentang investasi yang luar biasa tapi lagi tenar banget ini. Paling kalau misalkan kita kan yang udah tahu, pertanyaannya sih sebenarnya gini, sama ke judulnya tadi. Sebenarnya apa sih yang paling menguntungkan antara saham, kripto atau NFT tadi? Tapi saya sebagai pemula cuma mau tanya kalau misalkan ini poin yang paling mengunggulkannya dari ketiga itu apa sih? Karena kalau misalkan yang seawam saya taunya cuma emas. Kalau emas gampang tinggal nanya ke emak. Mak ngapain investasi emas? Ya lu waktu kecil harganya 300.000 sekarang 1 juta. Nah kan simpelnya kayak gitu. Makanya itu mudah dicerna mungkin untuk para pemula gitu. Nah kalau untuk ini bagaimana? Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin Mas Denis dulu ya karena udah melewati tadi, udah saham juga, kripto juga, NFT juga. Oke, itu bagus, nggak apa-apa. Kalau sudah investasi saham, kalau perlu coba jadi trader, sorry, di emas ya tadi ya? Mas. Coba jadi trader emas sudah belum? Trading di emasnya, jadi... Oke, kalau misalkan di trading emas juga bisa sebenarnya jadi day trader emas kan, gitu loh. Tapi kalau saran saya setelah dari emas, mending ke forex atau ke saham dulu. Atau ke reksadana dulu gitu loh. Karena lebih menenangkan hati gitu ya. Biar gak gampang healing gitu. Oke, nah tadi kan ditanya poin keunggulan antara saham, terus kemudian kripto dan juga NFT Iya. itu apa sih masing-masing? Masing-masing ya udah. Ini aku soalnya harus kasih tahu itu dulu kenapa? Iya. Karena kripto kalau lagi untung banget gitu loh. Tapi kalau lagi rugi gila Tapi banget. kalau rugi gila banget gitu ruginya. Parah gitu sampai kayak males makan. Iya, Segitunya males makan. Kan aku kurusan sekarang. Kamu gak lihat? rugi terus dong berarti. Iya kan bulan Mei. Oh iya. Lagi ber. Turun. Tapi ya gitu, baik di saham maupun di kripto sama di NFT, mungkin yang paling untung adalah mereka-mereka yang masuk duluan di sebuah project. Itu pasti. Gitu loh. Nanti pasti Kak Juan akan ceritain gimana caranya berburu saham-saham yang baru IPO gitu kan. Kalau saya sih biasanya NFT atau koin-koin yang baru mau ada penawaran gitu. Nah itu biasanya saya sasar tuh. Itu ada apa informasi-informasi itu ada ya beredar berarti, Iya. gampang di track ya? Oh gampang kok, di coin Oke. market cap tuh ada. Oke. Ada jadwalnya bahkan. Kalau kita kan kalau misalnya mau cek saham kan tinggal buka bursa ada di webnya. Apalagi Iya. ada EIPO sekarang kan banyak juga yang hunting lewat situ tuh EIPO ya. Cuma ya itu tadi ya, tolong pakai uang dingin, apalagi kalau ini baru gitu sih. Gitu ya. Kok mau ditambahin kok? Saham, kripto Saham dan dong. NFT untung mana katanya kan? Kalau Nah. kok ke saham udah pasti nih karena aset produktif kan. Saya juga kalau untung kripto ke saham kok. Ke reksadana juga kok. Silakan. Oke, kembali lagi kalau aku sendiri selalu melihat bahwa setiap instrumen investasi itu punya siklusnya. Jadi kalau misalkan ketika kripto lagi boom, ya mungkin mau kripto jenis apapun juga untung. Ya, tapi kalau misalkan saham, sama juga kalau misalkan segala jenis saham yang kamu beli juga akan naik gitu. Cuma di sisinya adalah ketika turun nilainya. Gitu kan pertanyaannya adalah ketika turun nilainya. Nah kalau misalkan saham ketika turun masih ada yang tersisa. Yang tersisa apa? Misalkan perusahaannya mau bagi dividen. Masih bisa, kalau masih bisa mendapatkan dividen tersebut dari perusahaan. Misalkan perusahaan yang masih beroperasi, masih mendapatkan keuntungan, kamu bisa dapetin dividen dari sana. Nah kalau di kripto NFT bisa jadi gak bersisa ya. Bisa jadi benar-benar kosong, kamu gak dapat apa-apa. Bahkan sisi negatifnya foundernya bisa kabur. Gitu. Jadi menurutku dari sisi keamanan masih mending kamu coba dulu di saham kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan belum mau nih, karena misalkan saham terlalu volatil, bisa coba dari reksadananya dulu. Reksadana saham, pelajari produknya. Terus di situ kan ada drawdown ratio ya. Drawdown ratio itu ibaratnya seberapa tinggi penurunannya gitu kamu bisa handle dari sisi manajer investasinya. Seperti itu sih. Kalau aku lihatnya dari sisi keamanannya dulu. Kayak gitu. Kalau keuntungan sih memang jauh lebih besar kripto. Cuma kembali lagi keuntungan selalu berbanding lurus dengan risiko yang ditawarkan. Jadi semakin tinggi keuntungannya akan semakin tinggi risikonya juga. Oke, Mas Robert mungkin sedikit mau menanggapi?
Terkait siklus ya. Kemarin saya baca ada riset bahwa memang NFT ini udah diprediksi akan turun tahun 2021. Jadi 2021 adalah peaknya NFT. Tapi yang menarik adalah setelah turun ini NFT kemana? Kemudian ada grafiknya bahwa setelah kemudian NFT turun, itu kemudian akan stabil sebagai barang utilitas. Jadi barang-barang NFT yang kemudian bisa kita pakai sehari-hari. Makanya tadi Mas Dennis juga udah tekankan, belilah NFT yang ada utility-nya. Itu memang benar. Jadi siklusnya itu ada risetnya dan sekarang memang kita lagi di bottom-nya untuk NFT, tapi kemudian akan stabil. Dan kalau misalnya memang kita beralih dari aset yang risiko minim ya, emas kan risiko minim, dia aset safe haven, tahapnya kita coba naikin tingkat risiko kita mulai dari reksadana, kemudian kita coba saham yang aman, yang dilindungi. Kita saham kan ada OJK, kemudian ada IDX, ada sekuritas, jadi ada perlindungan di sana, baru kemudian kita mulai tingkatin lagi. Kalau misalnya kita udah nyaman, kita udah firm sama analisis kita pribadi, terutama kita pede ini sama analisis kita pribadi, baru kita tingkatin risiko kita besok kripto, masuk NFT atau bahkan saham-saham atau investasi-investasi berisiko lainnya. Jadi mulai dari yang low risk dulu deh. Iya, dari konservatif gitu ya, terus naik yang ke agresif mungkin ya, seperti NFT dan kripto gitu ya. Satu lagi kali ya, Gip. Siapa lagi, Gip? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman? Oke, yang paling depan kayaknya. Yang paling depan ini nih saya mau kasih tanya. dulu ya merchandise-nya buat yang sudah bertanya ini. Oke, ini dapat tiket juga. Thank you. Mungkin saya tanya sama Koko Felix ya. Ini fenomena Koko Cuan ya, Koko Cuan. Jadi saya lihat kan fenomena startup ketika IPO itu agak aneh gitu ya. Tiba-tiba merubah semua yang sudah kita tahu. Secara fundamental ataupun secara kelihatan ini datanya itu Bukalapak itu harga 1.000 IPO sementara Tokopedia 400. Secara jelas itu Tokopedia tuh lebih secara kliknya, secara transaksinya. Koko melihat itu seperti apa dan bagaimana cara menentukan harga IPO? Terima kasih. Ya. Oke, thank you. Ini fenomena startup company dan fenomena kekecewaan investor lainnya nih. Gimana kok? Oke, fenomena startup gitu ya. Jujur kalau penempatan IPO Goto, kalau misalkan ini terkait sentimen gitu ya. Goto IPO di harga 380-an gitu ya, sedangkan Bukalapak di sekitar harga 850. Kalau misalkan si Goto IPO dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan Bukalapak, itu bisa dipastikan bahwa IPO-nya tidak akan oversubscribe. Karena kecenderungan kekecewaan investor tadi ya, ketika dia entry di Bukalapak di harga tinggi tapi sekarang harganya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gimana cara kita ngecek valuasinya. Ya, so far untuk perusahaan startup ini statusnya masih pada rugi. Ya, masih pada rugi, jadi kita sebenarnya agak sulit memvaluasinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi cash flow-nya. Dari sisi operating cash flow-nya apakah sudah positif? Ya, jawabannya belum, baik dari sisi Bukalapak ataupun Goto. Semuanya masih berada dalam cash flow yang negatif. So, menurutku sih masih agak sulit dalam jangka panjang prospeknya. Cuma memang ya perlu kita kontrol aja perubahannya per penerbitan laporan keuangan. Apa sih yang dilakukan perusahaan startup tadi setelah IPO? Gitu. Jadi kan ketika dia mendapatkan dana IPO, apa yang dilakukan nih? Kalau misalkan si Bukalapak, dia kan kemarin ketika mendapatkan dana IPO belasan T gitu ya, itu ada yang disisihkan untuk investasi gitu kan, misalkan ke BBHI gitu ya, melalui reg issue-nya. Nah, Goto kita selanjutnya atas dana IPO dia mau ngapain nih? Fokusnya mau kemana? Apakah akan mengikuti jejak Bukalapak atau dia fokus untuk mengembangkan ekosistem si Gojeknya ini supaya cash flow-nya ini semakin baik. So far sih sekarang kalau aku lihat ya masih bakar duit sih ya untuk si Gotonya. Gitu sih, jadi masih perlu beberapa konfirmasi dari sisi cash flow maupun laba perusahaan. Kalau misalnya dia kemarin tuh sempat dia rebound kan dari 180 ya ke sekarang ke 220, ya itu sebenarnya udah masuk ke tahap yang murah kayak gitu sih. Goto tuh di bawah 200 menurutku itu udah masuk ke murah lah, kayak gitu. Oke, seperti itu kurang lebih ya jawabannya ya. Mungkin nanti ditambahin sedikit nentuin harga IPO seperti apa sih, ini wajar atau enggak gitu kan di harga ini. Nanti mungkin lebih detailnya dikit setelah jeda, kita jeda terlebih dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022.